Shalom anak-anak, selamat pagi. Senang sekali kita bisa bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu Setiwi mengundang kita untuk sama-sama berdiri. Mari kita memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Anak-anak, kita bersyukur ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Dan kita juga mau terus ikut serta Yesus berjalan bersama dengan Dia. Yuk, Lesetiwi sama-sama ajak kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Puji nama Tuhan. Baik waktu kita mengalami kesulitan ataupun kita merasakan berkat Tuhan, kita bisa tahu bahwa itu semua adalah penyertaan dari Tuhan. Jadi anak-anak, jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri ya, tapi kita setiap hari mau belajar mengandalkan kekuatan dari Tuhan yang akan menolong kita mengatasi semua kesulitan yang kita alami. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama belajar dari KPPK 221, Sandar pada Lengan yang Kekal. Yang sudah bisa lagunya, nyanyi yang keras ya. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal.
Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semuanya. Saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Untuk itu yuk kita sekarang lipat tangan, tutup mata. Kita mau siapin hati kita dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan ya. Ambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Allah menyertai Yusuf di masa sulit. Nah tapi sebelum itu Lause ingin nanya dulu nih. Pernah nggak di dalam kehidupan kalian merasa ada hari-hari tertentu yang sangat buruk sekali atau kayaknya hari itu sial banget? Apakah ada yang pernah? Ya mungkin pernah ya. Kalau sendiri dulu pernah waktu itu hari yang terburuk, mungkin yang salah satu hari terburuk yang mungkin Lause pernah alami. Jadi pada saat itu Lause sedang ikut lomba gitu ya bersama dengan teman-teman Lause, kira-kira ada 12 orang. Nah waktu kita sedang persiapan gitu ya, kita mau lomba senam waktu itu, peraga senam. Nah tiba-tiba mendekati hari H, ada satu teman Lause yang tiba-tiba sakit dan sakitnya lumayan fatal ya. Fatal dalam artian waktu itu teman Lause itu dia lagi main basket, terus habis itu matanya kegores. Jadi akhirnya dia gak bisa ikut. Wah habis itu kita udah pusing banget karena gimana ya caranya ubah formasi gitu. Ya akhirnya dalam waktu yang singkat kita harus merubah formasi. Terus kita tanding. Waktu tanding udah performa sangat bagus ya dibandingkan dengan yang lain. Tahu gak adik-adik? Ternyata tim Lause, tim dari sekolah Lause dicurangi. Jadi pada akhirnya kita gak bisa dapat juara 1 gitu dengan penilaian yang sangat tidak adil. Wah hari itu Lause bener-bener kesel, bener-bener marah. Pokoknya itu hari yang sangat tidak menyenangkan begitu. Karena kita sudah mengusahakan yang terbaik, tetapi pada akhirnya itu menjadi hal yang sangat menyedihkan karena pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah mungkin adik-adik juga pernah gitu ya mengalami hari-hari yang rasanya tidak menyenangkan, hari-hari yang rasanya tuh buruk sekali. Dan hari ini kita akan mempelajari dari kisah Yusuf. Yusuf yang mengalami hari yang bahkan mungkin lebih buruk dari yang pernah kita alami. Bahkan ya seperti yang kita tahu gitu ya, Yusuf mengalami banyak sekali hal yang membuatnya benar-benar terpuruk. Nah, dan di dalam kisah hari ini kita akan belajar banyak tentang mengenai bagaimana Allah dan rencananya bagi setiap umatnya, ya. Nah, adik-adik sekalian, pada saat itu kita tahu ya bahwa Yakub itu ayahnya Yusuf memiliki 12 anak. Dan kita juga tahu bahwa semasa hidupnya ketika dia masih kecil, Yusuf itu gak disukai sama saudara-saudaranya. Ya gak disukai, dia dikhianati gitu ya, dan dilupakan oleh banyak orang. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan sampai dia dibuang dan dijual menjadi budak orang Mesir. Seakan-akan Yusuf ini bukan seorang adik yang mereka sayangi, seorang anak yang ada artinya gitu ya. Seakan-akan mereka hanya menjual dia kayak barang yang tidak ada artinya. Tetapi adik-adik sekalian, Allah menyertai dia di dalam setiap langkahnya. Yusuf mengalami banyak sekali kejadian ya, entah itu yang baik dan yang buruk. Meskipun mungkin kita lihat juga banyak buruknya, tetapi kita bisa melihat juga di sana bahwa Allah menyertai Yusuf setiap waktu.
baik itu di waktu yang senang ataupun di waktu yang buruk. Allah menyertai dan memberkati Yusuf. Dan kita tahu bahwa Allah juga memberikan keberhasilan kepadanya. Ketika Yusuf berada sudah di Mesir, udah berapa waktu, hidupnya juga gak serta-merta lancar adik-adik. Gak selalu baik-baik saja. Ketika dia sudah mulai bekerja dengan sangat baik gitu ya, tiba-tiba saja Yusuf harus difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Padahal dia tidak berbuat salah. Yusuf mengalami masa naik dan turun seperti gunung gitu ya adik-adik. Dan itu sangat tidak menyenangkan. Karena kita sebagai manusia pasti pengennya hidup kita baik-baik saja. Di atas terus atau enggak stabil aja. Bayangkan menjadi seorang Yusuf. Pasti capek, pasti lelah. Karena hidupnya itu serasa seperti tidak pernah baik-baik saja. Tetapi sekali lagi kita lihat ya di dalam firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Di dalam Kejadian 39 ayatnya yang kedua sampai keempat. Nah, yuk buka Alkitabnya di rumah ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Adik-adik simak ya dari rumah. Kejadian 39 ayatnya yang kedua sampai keempat. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Nah, lanjut lagi ya, kita baca sedikit lagi di ayat 21 sampai 23. Oke, simak ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah adik-adik, kalau Alkitab mengulang terus-menerus bagian itu, artinya ini adalah satu momen yang sangat penting. Ya, kalau kita lihat tadi di dalam perikop ini, ya kalau adik-adik baca, berapa kali coba kita melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf? 4 kali adik-adik. Itu tandanya Tuhan sungguh-sungguh menyertai Yusuf. Dan ketika Tuhan menyertai Yusuf, segala sesuatu yang dilakukannya itu berhasil. Nah adik-adik sekalian, kehidupan Yusuf memang banyak tidak enaknya. Tetapi bagaimana Yusuf itu bisa melewati semua itu? Itu semua karena anugerah Tuhan. Yusuf bisa menjalani hari-hari yang sulit itu karena dia sadar bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai dia. Nah adik-adik, mungkin kita sendiri juga merasa hidup ini gak enak, hidup ini susah, hidup ini banyak sekali masalahnya. Ayo ingat, ada Tuhan yang juga menyertai kita. Jadi ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, ketika ada hal yang membuat kita itu sulit, itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak percaya lagi sama Tuhan. Justru adik-adik, melalui kesulitan yang kita punya, melalui setiap hal yang sulit yang membuat kita susah, di situ kita bisa belajar untuk melihat Tuhan. Tuhan hadir di situ dan Tuhan selalu menyertai kita. Bukan berarti ketika hidup kita baik-baik saja, oh itu Tuhan menyertai kita. Terus ketika kita susah, oh Tuhan tidak menyertai kita. Bukan adik-adik. Tuhan ada. Hadir bersama-sama dengan kita. Baik itu senang maupun susah. Jadi hari ini ya kita sama-sama belajar. Bahwa kita mau menjadi anak-anak yang sadar. Bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kehidupan kita. Baik itu senang ataupun susah. Oke?
Jadi jangan lupa bahwa kita punya Allah yang setia. Kita punya Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana Dia tidak pernah meninggalkan Yusuf, Dia juga tidak pernah meninggalkan kita. Oke, untuk itu yuk ayat hafalan hari ini kita ambil dari bagian firman Tuhan yang tadi Lause baca. Oke, dari Kejadian 39 ayatnya yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Sekali lagi ya, Lause bacain untuk kita. Kejadian 39 ayatnya yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Oke, demikian firman Tuhan. Ayo semua kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau juga selalu ada di dalam kehidupan kami. Ajar terus kami Tuhan untuk dapat terus mensyukuri penyertaan-Mu. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Anak-anak, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kita hari demi hari. Anak-anak bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Lause TV kembali mengundang kita untuk berdiri. Mari kita akhiri ibadah ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, buat kalian yang sudah lama tidak ketemu dengan Lause TV, tandanya kalian terlalu sering ibadah online. Yuk ibadah onsite ya. Lause TV tunggu di gereja GKA Gloria Pacar. Lalu jangan lupa juga untuk share video ini buat teman-teman atau saudara kalian supaya mereka pun mendapatkan berkat. Jadilah saksi Kristus dan terang bagi dunia. Happy Sunday and God bless you. Bye.